Teman-teman semuanya udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Pak Sunil yang udah mempersilahkan saya untuk berperan sebagai Surya dan mempercayakan saya. Terima kasih untuk Mas Guntur yang sudah menyutradarai saya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi di film Susana ini saya itu berperan sebagai Surya. Terima kasih. Untuk yang berikutnya, silahkan ke atas ya. Takut mau nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman rekan media. Selamat siang untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Soraya, Mas Unil, Mas Guntur, semuanya sudah mempercayakan Taskia di sini untuk menjadi Rati. Terus cerita dikit mungkin aku tuh dulu sangat suka sama film Susana walaupun aku masih kecil. Terus tiba-tiba ditawarin ini jadi kayak happy, yeay. Udah gitu aja sih say ya. Terima kasih. Untuk yang berikutnya kami persilahkan Mas Cliff Sandra. Ada yang ingin disampaikan karena di film ini Mas Cliff berperan sebagai petarung. Ya, terima kasih. Puji Tuhan sudah bisa hadir di sini, juga teman-teman yang lain sudah hadir di sini. Terima kasih juga kepada Pak Sunil yang sudah memberi penghormatan kepada saya untuk ikut bermain di dalam film Malam Jumat Kliwon ini. Saya sebagai petarung. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk yang selanjutnya aku mau beralih ke pengisi original soundtracknya. Ada Mas Antohut dan juga Teh Meli Guslau. Boleh mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana perasaannya bisa terlibat untuk pembuatan soundtrack film ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman pers yang sudah hadir di sini. Thank you so much juga buat Sunil, buat Soraya yang sudah kesekian kalinya mempercayakan soundtrack filmnya kepada saya dan Mas Anto. Ini sebenarnya nggak niat bikin soundtrack di film ini. Saya tuh menghubungi Sunil ya. Saya bilang, Nil gue main dong, jadi apa kek gitu. Beneran aku telepon dia. Jadi apa kek, jadi guru ngaji kek, apa-apanya kek gitu kan. Kalau biasanya di film-film horor kan ada yang ininya nih, ada yang ustadznya atau apanya gitu. Karena aku ngefans banget sama Susana. Mas Cliff dulu kalau ingat waktu pembukaan kantor ini kita datangnya bareng. Jadi mobilnya almarhumah sama mobil aku datangnya bareng. Terus aku digandeng naik ke situ, ke tangga digandeng. Cuma dulu handphone belum ada kameranya. Terus dokumentasi dari Soraya juga ternyata nggak ada. Jadi tapi kan begitu ada kemarin film Susana dibuat lagi yang pertama kemarin, senangnya minta ampun ya sebagai fans garis keras saya. Terus pas tahu dibuat lagi, saya tuh cuma pengen ada satu sejarah di hidup saya ada di dalam film idola saya. Jadi minta ke Sunil untuk main gitu. Dengan pikiran gue udah kurus mudah-mudahan ya gitu. Satu scene bokeh aja nggak apa-apa lah gitu, pokoknya penting ada gitu ya. Bokeh nggak ada dialog apa. Terus si Mas Sunil bilang, ya udah syuting Mel, skenario udah jadi, ini tinggal 9 hari lagi kalau nggak salah syutingnya selesai. Gue bingung masukinnya di mana. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan besoknya mungkin dia kasihan apa nggak tahu kenapa nelfon saya lagi, hubungin saya lagi. Kalau soundtrack gimana? Oh ya mau. Soundtracknya apa kayak pokoknya mau deh gue gitu. Akhirnya alhamdulillah kita dipercaya. Mudah-mudahan beneran masuk film-film ya soundtracknya. Aku cuma nyanyiin gue doang. Dan ini disaksikan oleh semua ya. Mudah-mudahan next film Susananya ada gue dong nih. Gitu. Jadi apa kayak gitu. Itu ceritanya. Jadi saya memang penggemar garis keras Susana. Saya nonton film Susana itu bisa sambil make up, bisa sambil tiduran dan tertidur. Dan alhamdulillah anak saya yang paling besar itu fobia Susana. Karena waktu saya tidurin anak saya sambil nonton Susana di laptop, saya ketiduran, dia bangun, pas bangun mukanya Susana satu laptop. Jadi dia takut banget gitu.
ya itu deh pokoknya ceritanya. Mudah-mudahan terus ada masih banyak film-film judul-judulnya Susana yang saya hafal semua, dan dialognya juga saya banyak banget yang hafal. Dibikin terus ya sebenarnya. Ya pokoknya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari Mas Anto sendiri, ada yang mau disampaikan, Mas? Jadi Mas Anto idem gitu ya. Baik, terima kasih banyak Teh Meli dan Mas Anto. Untuk yang selanjutnya kami persilahkan untuk produser film Susana Malam Jumat Kliwon, Bapak Sunil Soraya, untuk menyampaikan. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman wartawan sudah bisa hadir di film terbaru kami. Terima kasih semua pemainnya, Mega, Luna, Mas Kia, Cliff, Anto dan Meli yang bikin soundtrack yang luar biasa, dan sutradara kita tentunya yang bikin film yang sangat luar biasa juga. Setelah perjalanan 3,5 tahun COVID, akhirnya kita bisa rilis film baru. Teman-teman semua udah nonton trailernya kan? Ya, oke, kalau gitu sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Sebelum sesi tanya jawab, saya mau ke Mas Guntur dulu sebagai sutradara nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih telah hadir di film saya yang menurut saya film yang paling berat yang pernah saya lakukan. Film yang membuat saya nervous. Film terpanjang saya selama saya syuting film. Panjang banget ya Mas ini. Dan prosesnya sangat detail dan benar-benar semua lini kita diskusikan dengan Pak Sunil dan semuanya. Semoga filmnya bisa mengembalikan roh Susana yang seperti dulu, dan insya Allah bahkan bisa lebih bagus, harapan saya. Dan semua pecinta Susana dan masyarakat film Indonesia juga bisa menikmatinya dengan senang dan puas. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sunil yang mempercayai kepada saya. Semoga filmnya box office. Amin. Amin. Sama Pak Sunil sebagai produser tentang posternya. Kalau kita lihat posternya ini beda banget ya dengan film-film horor seperti biasanya, karena kan biasanya nuansanya hitam, merah, darah gitu, dibikin sedramatis mungkin. Tapi ini nuansanya gold dan hitam. Tetap serem sih ya, karena detailnya kelihatan banget gitu dari muka Susana di sini. Boleh diceritakan mungkin Pak Sunil kenapa memilih nuansanya seperti ini? Ya, jadi pertama proses pembuatan poster itu saya ditawarkan mungkin beberapa konsep dulu. Gitu. Setelah saya lihat konsepnya itu, saya merasa bahwa konsepnya terasa seperti film horor yang generik. Nah, dan saya pengen ini cerita tentang Susana, bukan hanya film horor biasa. Jadi gimana caranya kita menyampaikan hal itu? Baru kita memutuskan untuk mempertunjukkan looknya Susana. Itu yang alasan utama yang kita emphasize. Dan dengan warnanya, setelah kita coba beberapa warna juga, ini warna yang membalanskan antara horor dan karakter gitu. Menurut saya ya, gitu. Jadi itu alasannya kita pilih. Baik, terima kasih banyak Pak Sunil. Ya memang sepertinya walaupun nuansanya gold, tetap seremnya dapat banget. Ya alhamdulillah, kita kaget pas lihat Instagramnya. Pas buka, wow gitu langsung ya. Yang di sini Susana umurnya lebih muda. Ya, Susana umurnya lebih muda di sini. Ya. Berarti ini yang pertama gitu. Ya. Kenapa? Lebih bernapas, lebih agak late. 30-an ya. Kalau ini dibikin 20-an. Jadi memang waktu kita cetak ke Rusia, Pak Sunil jelas banget pengen tampilin Susana di early 20s gitu. Jadi memang yang paling mendekati ya wajahnya Susana yang ini gitu. Jadi mungkin akan tampak sedikit berbeda ya Pak Sunil ya. Masalah bakso sebetulnya di film yang zaman dulu Susana juga ada adegan bakso. Saya refine untuk adegan bakpao juga ada, Meli lebih tahu mungkin ya. Ada bakpao, ada kerupuk, ada bakso, ada macam-macam gitu. Jadi kita nggak mau maintain hanya satu, dan kita anggap ini ada sesuatu yang baru lah, gitu kan. Setelah sekian lama kita bikin film gitu. Baik, terima
kasih. Soalnya kasihan tukang bakso nggak pernah dihadirin, tukang sate. Kan dagang yang lain juga pengen. Mungkin yang next film siomay. Nah, boleh. Tapi bagian satu-satu kan. Benar. Nextnya lagi mungkin batagor, ya kan? Pak Guntur gimana Pak Guntur? Oh ya, pertanyaan diborong sama Pak Sunil tadi. Yang jelas penampilan Susana kenapa berbeda dari yang pertama? Itu karena memang age story-nya berbeda gitu. Ini jauh lebih muda. Kalau yang pertama dulu mungkin udah menikah ya, itu sama Juno. Nah ini dia masih belum menikah, masih muda. Jadi itu saya anggap itu ide brilian dari Pak Sunil dan tim Rusia merubah wajah berani gitu. Film harus ada perubahan, itu penting. Apa sih kebaruan dari film Susana Menjadi Tuan, itu yang harus kita tonton sebenarnya. Buat saya itu sesuatu hal yang penting untuk kita sampaikan. Jadi kalau ada perubahan ya apa harus kita bikin gitu di situ. Seperti itu. Kalau tukang bakso ya tadi Pak sudah cerita tentang konsep. Begitu. Warna rambut asli. Asli Pak Alun. Begitu Pak Alun. Tapi mungkin aku nambahin sedikit juga ya. Kalau melihat film Susana juga dari tahun ke tahun juga kan beliau sudah main film tuh dari usia yang sangat muda banget, yang sangat bisa kita ketahui dari usia berapa loh? 16 tahun. Dari 16 mukanya kan nggak sama terus gitu loh. Per periodik beliau juga pada saat early 20s, 30-an menuju 40-an kan perubahan wajah itu juga nampak di setiap film itu tergantung tahunnya dan usianya. Jadi memang seperti tadi Pak Guntur bilang, aku pun awalnya juga kayak kok beda ya gitu. Nggak pas dilihat, oh iya mukanya Susana waktu mudaan banget itu memang begini gitu, lebih chubby, terus lebih memang nggak ada apa ya, pastinya lebih baby face masih kelihatan gitu. Jadi memang lebih muda aja gitu, dan ternyata oh iya ya ternyata pas lihat Bunda di usia 15-an, belasan, puluhan, 30-an nanti ada perbedaan. Jadi mungkin itu suatu ide yang bagus juga. Jadi setiap nonton Susana, oh ini Susana di usia yang berapa nih, periodenya yang mana. Jadi pastinya ada perbaruan dan selalu apa ya, kayak bikin kita tuh jadi lebih penasaran nih Susana yang era yang mana nih. Mungkin dari situ sih. Ya, jadi saya dapat telepon, saya disuruh datang ke kantor Soraya Film, katanya Pak Sunil sama Mas Guntur mau ketemu sama saya. Saya pikir-pikir ada keperluan apa, kalau mau ngajak main film, ngajak aja main film, kenapa mesti ketemu? Ya kan bisa by phone kan bisa gitu. Nah pokoknya lu datang ke kantor. Akhirnya saya datang ke kantor, ketemu Mas Guntur sama Pak Sunil. Yang ditanya nomor satu sama saya, Cliff lu bisa berkelahi nggak? Maksudnya lu masih bisa fighting nggak? Umurmu berapa sekarang? Dia masih bisa fighting, tapi kalau suruh fighting sekarang jangan. Saya minta waktu, saya bilang gitu. Syutingnya kapan? Untuk syutingnya kapan? Bulan Januari. Oh bisa. Jadi saya persiapkan. Saya minta waktu 1 bulan untuk latihan lagi, untuk melunturin badan saya lagi supaya nanti pada saat action fighting itu udah terbiasa lagi. Ya, jadi sanggup ya 1 bulan ya sanggup. Ya, akhirnya saya pulang lagi ke Magelang. Saya mempersiapkan selama 1 bulan itu saya olahraga, saya belajar fighting lagi. Akhirnya sampai tanggalnya itu di bulan Januari saya dipanggil syuting ke daerah Bogor, itu saya sudah siap. Nah, saya juga pertama terima kasih banget sama Pak Sunil gitu loh. Jadi seperti Pak Sunil bilang, kalau perannya nggak cocok ngapain diajak, tapi kebetulan perannya cocok. Jadi saya diajak dan saya terima kasih banget Pak Sunil masih ingatlah sama saya gitu, masih istilahnya ya menghormati saya. Ini kan juga berkaitan dengan Ibu Susana, masih ingat sama saya makasih banget gitu loh. Semoga penampilan saya di sini juga memuaskan penonton gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya tadi bertanya kepada siapa? Oh kalau namanya dulu. Boleh diulang? Cek oke, thank you. Effortnya sama, masih seperti yang pertama, di makeupnya 4 jam, datang paling awal, pulang paling akhir, selalu. Effortnya masih sama, readingnya juga masih sama seperti yang pertama, pressure-nya juga masih sama, tapi yang menjadi
menurut saya yang pressure yang pertama sama yang kedua ini agak sedikit berbeda, karena pas baca skripnya aku tuh ngeliat Susana di sini lebih kompleks ceritanya, layeringnya tuh lebih banyak karena ruangnya itu lebih banyak ketemu dengan ada Tasya di situ berperan sebagai abdi dalamnya, terus udah gitu ada Surya, Mas Surya yang pacar, ibaratnya pacar cinta pertamanya dan terakhirnya lah gitu. Ya namanya anak muda pacaran terus harus dihadapkan oleh sesuatu permasalahan yang bukan dari dia gitu. Jadi secara emosi ini agak apa ya, bikin aku tuh lebih ini gimana ya gitu, karena kalau kita lihat dari film-film Susana kebanyakan very simple story gitu, ceritanya sangat jelas dan simple. Kalau ini tuh lebih, menurut aku depth-nya tuh lebih banyak di sini. Jadi aku tuh nggak punya referensi, ada banyak filmnya Susana yang ceritanya juga dalam segala macam banyak. Cuma aku di sini mencoba mencari referensi di mana Susana yang tepat untuk di sini. Dan akhirnya ya lihat-lihat kembali film-film yang lama, terus dicoba part per part gitu, kira-kira ekspresi yang mana cocoknya di sini, bagaimana cara berbicaranya beliau gitu tuh kayak diulang-ulang lagi. Jadi jujur di sini aku pressure-nya lebih banyak sih. Kalau yang pertama kan mungkin pressure-nya lebih gimana supaya mirip banget. Kalau di sini tuh lebih gimana Susana ini bisa masuk ke dalam cerita yang sekarang ini, karena bagaimanapun ini adalah cerita yang baru ya, bukan remake dari cerita yang lama. Walaupun sebenarnya juga yang lama, tapi secara garis besar ceritanya mungkin masih sama, tapi banyak scene yang berbeda sekali gitu dari film-film yang sebelumnya. Jadi memang seperti meng-create ulang, tapi ada cerita barunya juga, ada scene barunya juga, ada gimana. Jadi memang apa ya, sama Mas Guntur sama Pak Anil tuh lebih kayak ini gimana ya, bener-bener banyak diskusi banget, ini artinya gimana ya, atau dibawanya ke sini atau dibawa yang sana. Jadi jujur agak apa ya, aku bilang Mas aku nggak pede ini gimana ya. Nggak pedenya tuh lebih karena aku nggak mau ngecewain gitu. Nggak pede tuh karena aku nggak ngerasa bahwa aduh udah bener nggak ya gitu. Tapi aku percaya sama Mas Sunil dan Mas Guntur juga selalu udah oke kok gitu, dan aku percaya sama saudaraku, sama produserku. So ya kalau sebagai aktor kan kita selalu harus men-challenge diri kita. Kalau aku bilang kayaknya aku udah keren banget nih, kayaknya siapa lo gitu kan. Kan kita nggak mungkin kayak gitu, selalu harus punya rasa apa ya, nggak puas gitu, kayak bener nggak ya, atau supaya bisa ngulik lagi, atau supaya bisa nyari lagi gitu. Nah di bagian situ Mas Guntur sama Mas Sunil selalu meyakinkan bahwa this is benar gitu. Oke, so I trust you, I trust them, ya udah gitu. Walaupun kadang-kadang ya aduh gimana ya, deg-degan gitu. Ya harus lah Mbak ya, kalau kepedean ntar Kenapa? Ya boleh sedikit cerita repotnya untuk pemeran Surya. Oke. Iya pas pertama kali dipanggil sama Pak Sunil ke Soraya itu masih dapat cuma lembaran gitu. Terus habis itu Pak Sunil bilang, dan gue mau lu jadi script, lu percaya sama gue, ini skrip bagus banget. Oke. Pulang dari kantor, Pak Sunil udah ngasih hadiah satu buku skrip Susana. Setelah itu sampai di rumah, gue baca skripnya, terus gue langsung teringat kata-kata Pak Sunil. Ini cerita bagus banget. Iya Pak, dalam hati gue, ini cerita bagus banget. Tetapi tanggung jawab buat saya memerankan Surya nih, berat banget. Terus ya habis itu juga seneng banget sih, maksudnya sama kerja sama Kaluna, sama Mas Guntur juga sebagai sutradara. Oke, Luna. Ya, maksudnya kerja sama Luna seneng banget, bener-bener Luna ngebantu gua untuk ya maksudnya terima kasih banget Luna, bener-bener ngebantu gua untuk kita berdua nih antara Susana dan Surya, kita saling mencari jalan keluarnya. Ini enaknya diapain ya? Ini gimana ya? Gitu, bareng juga sama Pak Susilo Badar juga dan juga sama Mas Guntur, kita sering ngobrol bareng.
sebelum syuting pas masih zaman reading, terus juga pas sudah sampai di lokasi kita nggak berhentinya untuk cari yang apa ya sekiranya nih yang coba lebih kita cari lebih dapat lagi, kita cari yang lebih dapat lagi, kayak gitu terus kayak gitu. Dan ya sama juga sih, maksudnya karena tanggung jawab yang besar itu jadi ada muncul kekhawatiran, bisa nggak ya gue untuk dapat ini bisa nggak ya, karena memang untuk memerankan Surya ini itu layernya benar-benar sangat banyak gitu, dan memang jadi tantangan yang sangat besar banget sih untuk memerankan Surya. Thank you. Terima kasih untuk Kak Megan. Yang berikutnya tadi pertanyaan untuk Teh Meli. Boleh diulang pertanyaannya tadi apa Kak? Ya. Iya. Ini film horor pertama yang aku benar-benar baca skripnya ya. Dikasih skripnya, dan sebelum biasanya tuh bikin lagu setelah baca skrip, tapi kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan nonton filmnya dulu berdua Mas Anto untuk dapetin ininya. Kesulitannya adalah waktu aku nonton, aku mesti menempatkan diri aku sebagai bukan penggemarnya Susana. Takutnya jadi bias gitu ya. Jadi aku ya sebagai penonton biasa aja, terus aku berpikir keras di rumah gimana caranya mempersembahkan sebuah lagu untuk film horor. Nah, semua film horor tepat dibuatkan soundtrack gitu. Tapi kalau Susana kan sebenarnya semua film di Susana adalah film cinta yang tragis ya, jadi ada part-part di mana aku suka nangis gitu di part-part tertentu. Susahnya lagi sebenarnya dari ke Mas Anto. Jadi waktu itu kebetulan pewangi di kamar aku habis, so aku beli di salah satu toko di PIM. Ternyata dia takut sama baunya itu, Mas Anto. Jadi Mas Anto bilang, jangan yang ini dong Mel, baunya ntar yang datang Susana. Jasmine, bau Jasmine. Iya, bau melati gitu. Oh ternyata dia baru kali ini dia bikin soundtrack, bikin musik, ternyata dia sebenarnya takut. Baper dia. Tapi ya udah, terus Mas Anto benar-benar yang untuk kali ini dia menyerahkan sepenuhnya ke saya, mau dibikin seperti apa gitu. Sunil juga menyerahkan sepenuhnya ke saya. Terus saya bilang ke Mas Anto, saya cuma pengen ada 3, saya, instrumen itu, dan 1 instrumen lagi. Jadi nanti kalau semua dengar soundtracknya cuma ada 3 elemen, suara saya dan 2 instrumen yang menurut saya itu mewakili 3 karakter yang terpenting yang ada di film ini yang kita belum bisa bocorin. Tapi nanti ketika nonton filmnya terus dengar soundtracknya, 3 elemen ini itu yang mewakili 3 orang itu yang ada di film. Jadi film ini buat saya spesial. Kenapa? Karena Pak Sunil memberikan tantangan saya sih waktu itu. Film ini kan setting tahun 86 gitu. Terus banyak adegan, kalau horor kan bisa banyak sesuatu yang kita harus create gitu ya Pak ya, action-actionnya, terus terornya, horornya gitu. Cuman Pak Sunil bilang saya mau film ini dikerjakan secara praktikal gitu. Artinya minim bantuan CGI. Misalkan tangan putus, tertusuk atau apapun gitu, atau mungkin yang trailer tadi udah dilihat, semua kita kerjakan secara praktikal. Jadi kembali kayak zaman dulu tahun 80-an yang pertama dibikin gitu. Jadi masih terasa agak sedikit harsh gitu tuh, sedikit kotor sedikit gitu. Itu yang kita capai pas waktu itu ya. Dan wah benar-benar jadi PR tuh, bagaimana caranya bikin nih sekarang gitu kan. Sementara teknologi CGI udah maju gitu. Tapi justru ternyata setelah kita kerjakan itu value buat filmnya malah jadi bagus gitu, karena terasa otentik gitu di situ. Jadi kalau nanti kita lihat filmnya full terasa banget bahwa oh iya benar, ternyata emang ini pilihan yang benar gitu. Dan setelah itu akhirnya jadi ketagihan, saya pikir oh iya keren banget ternyata gitu. Jadi adegan yang saya bikin secara simpel, kita jadi mengulik nih bagaimana caranya harus dibikin sesempurna mungkin tanpa bantuan CGI seperti itu. Terus kedua, banyak hal yang baru di film ini juga yang Pak Sunil kasih tantangan saya juga, semoga juga memuaskan nanti. Banyak adegan yang kita bikin satu shot gitu dengan beberapa tanpa banyak cutting gitu, yang memang efeknya harus terasa jadi realis gitu. Dan syuting ini terlama karena memakan 50 lebih hari syuting lah waktu kita syuting untuk satu film. 54 ya. Ya insya Allah hasilnya memuaskan. Terima kasih.
Untuk yang berikutnya, Pak Sunil udah dijawab tadi memakan berapa lokasi dan waktu? Kita membuat main set di Cirebon, ya. Di Cirebon ya. Cirebon 1 bulan kita syuting di situ kan ya, 1 bulan. Pada saat itu sih rumahnya itu kosong ya, kita lihatnya pertama ya, kayak rusak gitu saya lihat gitu. Tapi art department kita yang luar biasa, Alan Sebastian bilang bahwa ini kita bisa set total dan bisa mewujudkan sesuatu yang klasik dari era 86 gitu. Banyak set yang kita buat seperti pasar itu kita buat setnya di daerah Di Cirebon juga. Cirebon juga situ juga. Total berapa lokasi? Hampir 100% semua setup. 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 Lokasinya di Ada Cirebon, Bogor, Sumedang, Sukabumi, Jakarta, 5 Pak. Iya. Tapi banyak yang kita harus konsep karena kita perlu untuk nge-match dengan era itu, dan kalau sekarang terlalu modern gitu, jadi kebanyakan itu. Tapi itu sangat puas ya, kita mendapatkan proses apa yang kita mau ya. Kalau tingkat berapa lama jauh 54 hari ya. 54 hari, tapi ya dari Desember sampai Februari. Tapi skenario nya kita udah buat 4,5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sebelum COVID. Itu yang kita udah buat. Itu skenario memang udah bagus, tapi tadi ada film yang lain yang mau maju duluan, tapi karena COVID kita berhenti gitu. Nah setelah saya putuskan untuk membuat yang ini, baru saya baca ulang, baru kita mulai merevisi apa yang dibutuhkan gitu. Ada menurut saya yang tingkat yang paling sulit buat saya itu adalah membuat komedi yang organik buat film ini gitu, karena orang komedi bisa sangat apa ya namanya nggak masuk ya, sangat rusak gitu. Zaman dulu ada Bokir, Dorman segala macam. Nah, gimana caranya kita update tapi ada ceritanya kali ini. Kalau dulu kan mereka masuk pada poin tertentu dan keluar kan gitu. Nah kita gimana kita bikinnya untuk nyambung, dan itu makan waktu yang paling lama, mungkin 1,5 tahun hanya untuk bikin cuma 7 scene atau 8 scene gitu kalau nggak salah. Nah itu yang susah, dan masih pada saat syuting juga ya kita masih nonton dan bilang ini kurang ini, mana kalau diginiin juga gitu. Jadi menurut saya itu sih ya.